Kita akan buka satu bagian dari kitab Roma ya. Roma pasal 3 ayat 21. Kita akan baca sampai dengan ayat 28. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Perhatikan di sini kata-kata kuncinya kebenaran, ya, kebenaran. Lalu kemudian kata kunci yang kedua itu adalah penebusan, ya, penebusan. Lalu kemudian kita lihat di sini ada kebenaran, itu kebenaran Allah. Lalu kemudian juga ada istilah dibenarkan, yang mana yang dibenarkan tentu bukan Allah ya. Allah tidak perlu dibenarkan, tetapi orang berdosa yang dibenarkan. Lalu kemudian yang kedua, penebusan, itu adalah cara arah Allah yang benar itu membenarkan orang berdosa yang tidak benar, yang membutuhkan pembenaran. Ya, jadi ada penebusan. Kata lain dari penebusan yang highlighting aspek yang lain dari penebusan adalah pendamaian. Ya, penebusan, pendamaian. Lalu kemudian ini somehow dihubungkan di dalam ayat ke-26 dengan apa itu? Dengan keadilan. Ya, jadi kita lihat aja di sini adanya kata kunci pembenaran, itu proses yang terjadi pada orang berdosa ya. Yang dilakukan oleh Allah, di mana Allah di sini memiliki kebenaran. Kebenaran di sini bukan dalam arti truth, tapi dalam arti righteousness, jadi dalam arti moral standing, ya, moral status gitu. Lalu tindakannya untuk menghasilkan pembenaran yang dibutuhkan oleh orang berdosa itu, tindakannya itu disebut sebagai atau dengan istilah-istilah seperti penebusan atau pendamaian. Nah, ini masing-masing ada nuansanya ya. Kalau kita bilang penebusan, kira-kira gambarannya apa? Penebusan, atonement. Apa sih yang perlu di-atone ya, yang perlu ditebus dalam arti atonement? Biasanya atonement itu mengacu kepada satu ritual di dalam masa perjanjian lama. Ritual yang somehow ada juga dalam agama-agama lain. Ya, tapi kita strictly mengacu kepada perjanjian lama ya, karena ini kan konteksnya tentu orang-orang Yahudi, perjanjian lama. Atonement itu mengacu kemana? Mengacu pada ritual apa? Ritual yang terjadi untuk mendamaikan orang Israel tiap-tiap tahun di hadapan Tuhan dengan cara mengorbankan domba, ya kan? Jadi ada atonement yang dilakukan, yang mana tujuannya adalah untuk somehow membuat orang-orang Israel itu yang dalam satu dan lain cara tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan, tidak layak disebut sebagai umat Tuhan, tidak layak untuk dekat-dekat sama Tuhan, menjadi layak. Ya, perlu atonement. Lalu pendamaian ini gambarannya apa? Apa sih yang butuh
untuk didamaikan? Siapa yang butuh untuk didamaikan? Tentu dua pihak yang berantem ya. Ya kan, dua pihak yang berseteru, yang bermusuhan, ya, itu perlu untuk didamaikan. Perlu rekonsiliasi. Oke. Dan somehow ini dikerjakan oleh Yesus. Sebagaimana dulu dikerjakan juga oleh orang-orang Yahudi satu sama lain, ya, khususnya lewat cara-cara yang dinyatakan oleh Torah. Cara-cara yang hanya bayang-bayang dari Kristus, ya. Dan caranya itu dulu memakai hewan, sekarang memakai anak domba Allah, ya, Yesus sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk kepada topik kita, ya. Topik kita itu adalah mengenai teori-teori soal atonement, ya. Jadi ada 3 teori soal atonement, soal penebusan ini. Nah, saya mengambil ini khususnya memang dari buku yang kita sedang pakai, ya. Jadi buku berjudul Salib Yesus dari karangannya Leon Morris. Ini buku dari serial lectures. Jadi kayak ada beberapa hari mereka berkumpul untuk mereka mendengarkan Leon Morris kasih serial lectures. Ya. Nah, serial ini disebut sebagai serial Gins, ya, Gins Lectures, karena yang mensponsori itu adalah seorang bernama Edwin Gins, ya, seorang pengawas ajaran dari Southern Baptist Theological Seminary. Dan ini satu buku yang salah satunya membahas mengenai sentrumnya itu salib, ya. Salib itu mengerjakan apa. Tapi kalau kita bicara salib dan di dalam buku ini yang dibahas itu adalah mengenai atonement, ya. Jadi sisi atonement daripada salib, ya. Nah, tapi ini studi tahun 60-an ya, kalau tidak salah ya, 60-an. Coba saya lihat ya. Ini dari Gins Lecture tahun bukan 60-an, sorry. Dari tahun 88 ya, tahun 88. Nah, ini tentu banyak hal terjadi dari tahun 88 sampai hari ini, ya. Jadi ada perkembangan-perkembangan. Nah, perkembangan itu di cover lebih update oleh Joel Green dan Mark Baker dalam buku yang ini, ya. Jadi ini buku ditulis tahun 2000, lebih update dia, dan juga lebih technical sedikit, ya, daripada buku ini, tapi masih accessible. Jadi saya menganjurkan juga untuk saudara kalau tertarik dengan tema ini, kalau mau baca lebih lanjut bisa melanjutkan kepada buku ini, ya. Sedikit lebih teknis tapi masih accessible. Jadi ini topiknya juga sama, ya, yaitu mengenai atonement. Nah, sekarang saya mau masuk kepada, saya mengacu ke buku ini, ya. Ini untuk melengkapi aja. Di buku ini dibahas mengenai 4 teori, ya. Di buku ini hanya dibahas mengenai 3 teori. Jadi hari ini kita membahas dari buku ini, so hanya 3 teori. Nah, kita masuk kepada teori yang pertama. Teori yang pertama ini teori yang paling populer, saya kira, ya, di antara orang Injili pada zaman kita. Teori apa? Teori yang menjelaskan bagaimana cara bekerjanya atonement ini. Ya, apa itu atonement? Tadi saya udah jelasin, yaitu bagaimana kebenaran Allah, righteousness dari Allah bisa sampai kepada kita, dan itu sangat kita perlukan karena kita sangat memerlukan peristiwa atau proses pembenaran. Soalnya kita tidak benar, ya. Jadi tidak benar menjadi benar butuh pembenaran, dan sumber dari kebenarannya adalah Allah, dan prosesnya adalah atonement yang dikerjakan oleh Yesus. Tapi masalahnya adalah proses yang dikerjakan Yesus terjadi kira-kira tahun 30 setelah Masehi, sementara sekarang let's say tahun 2023 setelah Masehi, ada jeda waktu hampir 2000 tahun, dan ini terjadi di Golgota. Bagaimana itu sampai kepada saya di tahun 2023 di Jakarta? Ya, itu kira-kira pertanyaan riset kita. Dan itu akan kita jawab dalam 3 jenis jawaban. Jawaban yang pertama adalah memakai paradigma
forensik atau hukum ya. Teori forensik. Nah, teori forensik ini teori yang tentu saja punya kaitan yang sangat erat dengan reformasi, ya, dengan reformasi. Jadi kita tahu orang-orang reformator itu kebanyakan adalah orang hukum ya. Martin Luther itu dia mahasiswa hukum, sarjana hukum dia. Demikian juga dengan John Calvin ya, dia itu magister hukum. Jadi ya, para reformator itu banyak yang orang-orang hukum. Maka tidak heran saya kira kalau mereka memakai atau mereka tertarik mengembangkan teori dari jenis yang pertama, paradigma hukum. Dan mereka mengembangkan teori yang lebih individualistik ya kalau dibandingkan dengan teori dalam paradigma hukum ini. Jenis yang pertama itu adalah yang berkembang dalam masa abad pertengahan. Jadi kalau saudara mengacu kepada bukunya Mark Baker dan Joel Green, saudara akan melihat di dalam teori penebusan lewat aspek hukum ini, itu ada dibedakan antara dua jenis teori. Teori yang dikembangkan sama Anselmus, yaitu teori satisfaction, dengan teori yang dikembangkan sama para reformator di abad 16 ya. Anselmus itu masih abad pertengahan ya, di sekitar tahun 1000-an ya. Dan para reformator itu kira-kira 600 tahunan ya setelahnya, 500-600 tahunan. Jadi ada beda waktu. Nah, teorinya Anselmus itu namanya teori satisfaction, teorinya para reformator namanya penal substitution. Bedanya apa? Nanti bedanya adalah Anselmus tidak memakai paradigma yang terlalu individualistik, sementara para reformator memakai paradigma yang lebih individualistik. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya belum membedakan lah ya, karena kita membahasnya 3 teori aja. Nah, teori hukum atau forensik ini dimulai dari sudah lama sebetulnya ya, bukan dimulai dari Anselmus, tapi orang-orang seperti Athanasius sudah membahas sebetulnya. Athanasius itu mengatakan misalnya seperti ini, firman Allah itu digenapi secara alamiah melalui mempersembahkan baitnya sendiri, ya, mempersembahkan rumahnya sendiri. Yang dimaksud tentu Yesus ya. Demi hidup mereka yang hutangnya dilunasi oleh kematiannya. Ya, jadi ada bahasa hutang piutang, ada bahasa debt. Dosa sebagai hutang, ini saudara pikir coba. Dosa sebagai hutang, itu berarti dosa dilihat dari kacamata apa? Dosa sebagai hutang. Ekonomi ya, dosa kan bisa dilihat sebagai apa aja, benar nggak? Bisa dilihat sebagai pelanggaran, bisa dilihat sebagai kejahatan, bisa dilihat sebagai satu serangan, bisa dilihat sebagai satu keadaan dibelenggu, atau ketidakberdayaan, atau sebagai satu penyakit. Ya. Macam-macam cara melihat dosa ya. Tapi ada satu cara yang luar biasa populer dalam beberapa tradisi, termasuk tradisi kita saya kira, yaitu dosa dilihat sebagai suatu hutang, ya hutang. Nah ini kita harus terbuka matanya, berarti metafor yang dipakai itu apa? Ya, teori penebusan yang dipakai itu apa? Nah kira-kira jawabannya itu adalah ya forensik ya. Jadi Kristus melunasi hutang kita lewat kematiannya. Oke, yang kedua itu adalah Ambrose. Ambrose ini gurunya Agustinus ya, Ambrose of Milan. Ambrose mengatakan sebagai manusia, dia, Kristus di sini, menanggung kesusahanku, menanggung bebanku, menanggung penderitaanku. Demi aku, ia menderita. Ini Ambrose mengatakannya pada era yang kita bisa bayangkan ya, lebih lama daripada Candi Borobudur itu. Jadi Candi Borobudur belum berdiri itu ya, waktu Ambrose mengatakan kalimat ini. Bayangkan ini sesuatu yang sudah lama sekali ya. Jadi tapi terdengar sangat familiar buat kita, ya kan? Dia menanggung kesusahanku, dia menanggung bebanku, dia menanggung penderitaanku. Tapi ini kalimat yang udah lama banget ya di awal kekristenan, Ambrose of Milan. Tapi mereka tidak mengembangkan teori yang sekomplit Anselmus. Anselmus itu bikin satu buku, dia dedicate khusus untuk menjawab pertanyaan mengapa Allah menjadi manusia. Lalu judul buku itu adalah sebetulnya sudah menjawab, menyatakan sikap daripada Anselmus terhadap pertanyaan, jadi bagaimana
atonement itu terjadi. Bagaimana apa yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu bisa berkhasiat buat kita tahun-tahun ini. Jawabannya adalah pada buku yang dia kasih judul Mengapa Allah Menjadi Manusia. Nah, kira-kira Anselmus menjawabnya seperti ini. Ini sesuatu yang juga familiar buat kita nih. Anselmus jawab, Allah itu jadi manusia sebab itu adalah cara satu-satunya manusia bisa ditebus. Ya, manusia bisa ditebus. Kenapa? Karena manusia itu dosanya begitu besar dan Allah itu tuntutannya begitu tinggi. Dan manusia tidak akan mampu untuk memenuhi tuntutan hukum Allah. Dan juga manusia tidak akan mampu untuk menanggung hukuman bagi sesamanya. Tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk menanggung hukuman bagi sesamanya. Penyebabnya ada beberapa. Satu, karena tidak ada satu manusia pun cukup baik untuk itu tentu ya. Jadi kalau kita disuruh untuk mati bagi seluruh dunia, mungkin kita nggak mau gitu. Satu. Yang kedua, kalaupun kita mau, memangnya kita mampu memenuhi tuntutan hukum Allah yang sebegitu besar. Ya, karena tuntutan hukum Allah itu sedemikian sempurna, sedemikian tidak berhingga, sehingga kita manusia tidak akan mampu memenuhinya. Dan yang terakhir, apakah tindakan kita akan cukup baik untuk menanggung semua beban kesalahan dan dosa dari manusia yang begitu banyak? Ya, jadi manusia begitu banyak. Bagaimana kebaikan kita cukup untuk mengimbangi hutang mereka? Apa kita mampu membayar hutang mereka? Ya. Dan Anselmus mengatakan satu-satunya cara supaya manusia itu hutangnya bisa dilunasi, ya, dan hutangnya begitu banyak karena tuntutan hukum Allah begitu tinggi, adalah kalau Allah sendiri menjelma menjadi manusia dan menanggung dosa kita sebagai manusia Allah. Jadi dia harus adalah Allah sejati, dia harus adalah manusia sejati. Kenapa perlu menjadi Allah sejati? Kenapa perlu yang menanggung itu manusia sejati? Karena hanya manusia sejati yang bisa menggantikan manusia. Kalau manusia diganti sama anjing ya nggak bisa, manusia diganti sama malaikat ya nggak bisa, manusia diganti sama Tuhan ya nggak bisa. Harus manusia diganti manusia. Tapi di sisi yang lain, manusia tidak akan mampu memenuhi tuntutan hukum Allah yang besar sekali. Maka hanya Allah yang bisa. Makanya harus manusia Allah, ya, manusia/Allah. Dan itu adalah Yesus Kristus satu-satunya. Nah, ini teori yang diajukan sama Anselmus, ya. Jadi dia menjawab kenapa Allah harus menjadi manusia. Jawabannya itu adalah karena manusia hanya dengan cara begitu bisa ditebus. Anselmus itu sangat fokus kepada kehormatan Allah. Nah, ini ada satu hal yang membedakan dia dari para reformator ya. Jadi Anselmus berfokus kepada dignitas Allah, kehormatan Allah, sementara para reformator itu berfokus kepada pelanggaran dari hukum Allah. Nah, ini kan beda ya. Yang satu ketika manusia berdosa, dia membuat kehormatan Allah itu berkurang, kehormatan Allah itu terkoyak, ya, ternoda. Tapi para reformator mengatakan ketika manusia berdosa, dia melanggar aturan Tuhan, dia melanggar hukum Tuhan. Ya, ini kan beda. Yang satu fokus kepada Allah, yang lain fokus kepada hukumnya. Anselmus itu sangat menekankan soal, dengan begitu ya, sangat menekankan soal keseriusan daripada dosa. Jadi dengan mengatakan Allah sendiri harus turun tangan, dia sendiri yang harus membayar harganya dan harganya begitu mahal. Anselmus itu sangat menekankan, ini bisa dibaca dalam bukunya ya, sangat menekankan keseriusan daripada dosa. Jadi kalau kita sekarang itu merasa bahwa wah banyak orang itu kurang mengekspos, kurang menonjolkan, menekankan berapa serius dosa manusia itu. Tidak bisa itu terlalu digampangkan itu dosa itu. Nah, ini asal muasalnya dari Anselmus, ya, Anselmus, seorang bishop dari Canterbury itu. Jadi Anselmus mengatakan karena dosa begitu serius, Tuhan itu nggak bisa cuman sekedar melambaikan tangannya
dan mengatakan, udahlah nggak usah terlalu dipikirin, cuma dosa kayak gitu doang. Ya, Tuhan tidak bisa melakukan itu. Karena dosa yang sebegitu serius, itu memerlukan pembayaran harga yang juga tinggi. Jadi nggak bisa Allah sekedar melambaikan tangannya dan mengabaikan itu. Soalnya itu nanti akan bertabrakan dengan sifat ilahi. Sifat ilahi yang mana? Sifat ilahi yang ini, bahwa Allah itu suci, bahwa Allah itu moralnya tinggi. Ya, coba Anda bayangkan, kalau kamu melihat anakmu bikin kesalahan, ya, lalu kemudian kamu melambaikan tanganmu lalu bilang, udahlah, gak apa-apa. Nah ini di satu sisi sepertinya ya, kamu itu orang tua yang pengampun, orang tua yang tidak terlalu penuntut ya. Mungkin ada bagusnya juga. Tetapi di sisi yang lain, kamu adalah orang tua yang juga tidak bermoral ya, yang moralnya itu loose ya, lemah gitu. Kompromis. Semakin besar kesalahan anakmu yang kamu just melambaikan tangan dan mengatakan, cuman gitu doang, gak usah dipikirin. Maka semakin rendah juga, semakin loose juga moral kamu. Maka pengampunan kamu itu bukan mencerminkan kebaikan hatimu, tapi pengampunan kamu mencerminkan standar kamu itu seberapa rendah. Coba pikirkan deh, saat-saat kamu mengampuni orang, pernah gak kamu mengampuni orang terus itu kayaknya kamu masih ingat gitu? Ya, masih ingat lah ya, kamu pernah mengampuni siapa saja ya. Nah waktu kamu mengampuninya dengan cara apa? Udah gak apa-apa, cuman kayak gitu doang, gak usah dipikirin. Dan saya pikir ya memang beberapa hal itu ya cuman kayak gitu doang, udahlah gak usah dipikirin, kita gak usah ribut. Itu memang ya di satu sisi perlu juga. Kenapa? Karena kita ini seringkali membesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak besar, tidak penting, tapi kita besar-besarkan. Itu ada ya. Contohnya, beberapa orang itu mungkin membesar-besarkan selera dia, atau kehormatan dia, atau perasaan dia itu dihargai, yang sebetulnya itu nggak perlu terlalu sedemikian ditonjolkan. Ya, misalnya dia merasa orang itu kalau melintas di depan dia bungkuk-bungkuk, kurang hormat, ya kurang respect, atau kalau tidak tersenyum sama dia, orang itu sombong, ya. Nah itu bagi orang seperti itu, mungkin dia perlu untuk semacam merendahkan standarnya dan perlulah untuk dia belajar mengatakan, cuman gitu doang. Gak usahlah dipikirin. Saya maafkan. Dan kita bisa katakan bahwa pemaafan itu justru sebetulnya lebih diperlukan oleh yang memberi maaf ketimbang yang dimaafkan. Kenapa? Karena yang dimaafkan sebetulnya gak punya salah. Ya, betul dong, kalau orang mengatakan, gitu doang gak usah dipikirin, gak apa-apa lah kayak gitu. Tapi sebenarnya yang dia bilang gak apa-apa, itu juga sebenarnya memang gak apa-apa gitu. Kira-kira ya, yang perlu bilang gak apa-apa itu yang bilang gak apa-apa atau yang diampuni. Udahlah kamu gak apa-apa kok, kamu gak tepuk tangan waktu saya nyanyi itu gak apa-apa. Kira-kira yang butuh bilang gak apa-apa itu saya yang gila hormat atau kamu yang normal? Saya lah yang butuh bilang gak apa-apa itu, ya kan? Ya, nah di sini kita mengatakan Anselmus itu sangat menekankan soal kekudusan Tuhan, tingginya standar Tuhan, dan dengan demikian dia mau mengatakan Tuhan itu gak bisa bilang gak apa-apa. Soalnya yang kamu lakukan itu sungguh jahat. Cuman kamu aja pikir itu gak apa-apa. Jadi kalau kamu bilang Tuhan itu kenapa ya kok perlu repot banget mengirim anaknya yang tunggal dalam bentuk bayi lagi, tunggu besar lagi, tunggu kemudian sampai mengumpulkan murid, berkarya 3 tahun, kenapa gak bisa setahun aja? Sudah gitu kumpulkan murid, perlu kumpulkan ada satu penyusup namanya Yudas. Perlu bikin Yudas itu suka mencuri uang tapi gak ketahuan. Susah banget kan? Penuh lika-liku. Sampai akhirnya dia gak tahu gimana caranya bikin Yudas itu menjual dia dengan 30 keping perak.
Bayangkan kalau Yudas menjual Yesus pada tahun ke-30 gitu ya. Wah, kan ceritanya jadi beda. Nah, ini buat apa ya repot begitu hanya untuk mengampuni dosa manusia? Kan Tuhan maha tinggi, maha besar, dia maklumlah kita kecil, kita terbatas, kita begitu lemah, gampang dicobai. Kan bisa Tuhan itu sekedar bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Bisa kan? Tapi kata Anselmus, itu karena kamu nggak tahu berapa serius dosamu di mata Tuhan aja. Itu mirip seperti, kamu tahu ya, waktu Perang Dunia Kedua, ada foto itu ya, prajurit Jepang, dia itu melemparkan bayi seorang Cina, dia lemparkan ke atas, dia tangkap dengan bayonet. Ya, sambil ketawa-tawa. Kamu tahu maksudnya ya? Senapan kan ujungnya ada, pisaunya ada bayonet ya. Dia lemparkan bayi itu, terus dia tangkap pakai bayonet. Jadi ditusuk bayi di sate. Bayi hidup. Atau ada seorang, kalau ini cerita, nggak ada fotonya ya. Seorang tentara dari Kekaisaran Ottoman, ketika menyerbu ke satu daerah mana, dia itu ambil bayi dari seorang ibu-ibu di kampung itu. Lalu kemudian bayi itu dia ajak bercanda, ya dia ajak interaksi, bayinya itu senang sama dia. Lalu dia ambil pistolnya dia masukin ke mulutnya bayi itu, dan bayi itu kayak bermain-main dengan polosnya bayi itu kayak berusaha untuk ngenyot si pistol itu. Lalu dia tembak bayinya, otaknya bertaburan. Lalu kemudian dia ketawa-tawa. Itu hiburan buat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan kalau bilang, ya udahlah nggak apa-apa, kamu itu cuman manusia saja. Saya ngerti kok kamu penuh kelemahan. Menurut kamu yang gendeng Tuhan, atau sebetulnya Tuhan hanya waras aja, mengampuni dosanya memang kecil dari manusia? Yang mana? Beneran gak apa-apa sehingga yang perlu bilang gak apa-apa itu Tuhan? Atau itu sebenarnya suatu problematik besar kalau Tuhan itu mengampuni dengan cara bilang gak apa-apa? Itu pertanyaan saya. Yang mana? Sekarang udah jelas gak? Jelas kan? Bahwa problematik banget kalau Tuhan tuh just melambaikan tangan dan bilang kepada manusia, udahlah gak usah terlalu dipikirin. Lu berdosa, iya sih, di mata gue itu kelihatan banget sih lu berdosa sih. Tapi ya udahlah gak apa-apa. Gue mengampuni lu gitu aja. Nah itu problematik. Saya kira Anselmus benar ya di sini ya. Kita itu mengatakan, kenapa sih Tuhan gak bisa mengampuni gitu aja, kenapa begitu berliku-liku, kenapa begitu repot, ya, adalah karena kita tidak mengetahui seberapa serius dosa itu di mata Tuhan. Karena di mata kita itu ya, cuman bercanda aja, nothing serious lah, gitu aja kok dipikirin. Kayak prajurit Jepang yang melemparkan bayi seorang perempuan Cina, menangkapnya dengan bayonet, lalu ketawa-tawa. Ya, itu sungguh-sungguh satu sports yang lucu buat mereka. Tapi bagi si perempuan Cina yang bayinya dilempar, ditangkap pakai bayonet, ya tidak lucu sama sekali. Ya, bagi orang-orang di sekeliling tentu kebanyakan ya melihat tidak lucu. Ya, tapi bagi prajurit itu entah kenapa ya apa yang terjadi di otak dia ya, dan cukup banyak yang seperti itu lucu. Memang menurut dia lucu. Ya, pada saat itu ya, nggak tahu. Kemudian hari mungkin dia ngeri juga lihatnya. Tapi pada saat itu dia merasa itu lucu. Ya. Tapi kan nggak lucu. Sebenarnya nggak lucu gitu. Jadi ini ilustrasi dari apa yang Anselmus katakan ya dengan teori dia. Itu sebabnya ketika Allah mengampuni, Allah itu perlu mengampuni sebagai Allah yang morally righteous. Jadi dia nggak bisa mengampuni dengan semena-mena. Karena pengampunan yang diberikan mencerminkan siapa yang memberikan pengampunan itu. Allah itu tidak mengampuni dosa di luar standar moralnya, ya kira-kira begitu. Tapi ini kemudian mendapatkan beberapa kecaman, ya beberapa kecaman. Ya kecaman yang pertama tadi saudara sudah dengar dan sudah dijawab juga sama Anselmus, yaitu kenapa sih gak bisa just mengampuni, ya kenapa harus
Allah Bapa itu murka sama dosa, lalu kemudian perlu tindakan yang sebegitu drastis sampai Allah anak itu mati, ya, menggantikan manusia. Itu kok sepertinya terlalu elaboratif untuk sesuatu yang sebetulnya kalau kita lihat raja-raja itu bisa kok mengampuni kesalahan dengan begitu saja, ya. Jadi kan gambarannya Allah itu raja, ya. Jadi raja itu kan kadang-kadang mengampuni hutang, ya, mengampuni kesalahan juga. Jadi kalau ada orang berhutang kepada kerajaan, lalu kemudian hukumannya seharusnya dia diperbudak, rumahnya dirampas, ya, sawahnya dirampas, keluarganya juga dirampas jadi budak. Nah, raja itu bisa saja kemudian just mengatakan, nggak apa-apa, dosamu kuampuni. Ya, tidak perlu kan raja itu mengeluarkan anaknya, kemudian anaknya yang disuruh kerja paksa menggantikan orang yang berhutang, kan tidak perlu. Ya, dia just mengatakan dosamu, kesalahanmu sudah saya coret, ya. Saya memberikan grasi, kamu bersalah, terbukti bersalah secara hukum, tapi saya kasih grasi, kamu boleh lepas dari penjara. Kan bisa begitu. Ya. Mengapa tidak? Jawabannya karena dosa manusia sebegitu berat, ya. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kecaman yang lain. Yang kedua adalah kecaman ini. Yesus itu ketika mati untuk dosa kita, kamu bisa bilang, oh ya, itu untuk memuaskan rasa keadilan Allah Bapa, untuk menjaga kehormatan Allah yang terkoyak oleh dosa dan mungkin akan terkoyak lebih lebar kalau dia just mengampuni dosa. Maka perlu Yesus mati padahal tidak bersalah demi menanggung dosa kita yang memang bersalah. Tapi coba siapa yang memikirkan nasib Yesus? Kalau kita katakan ini melindungi kehormatan Allah dan itu sesuatu yang sungguh kita perlukan sebagai orang berdosa yang tidak mau binasa karena dosa kita, tapi kan itu tidak adil bagi Yesus. Nah, tidak adil bagi Yesus, kamu mungkin bilang nggak apa-apa karena Yesus kan rela menanggung ketidakadilan itu. Oh iya, tapi kan apa-apa bagi Allah Bapa. Yang kamu ingin lindungi kehormatannya, moralitasnya dari ketidakadilan dengan cara just waiving dosa itu nggak apa-apa, udahlah saya ampuni aja. Kan kamu melindungi Allah Bapa dari itu. Tapi sekarang kamu menjatuhkan Allah Bapa kepada jenis tindakan tidak bermoral yang lain, yaitu apa? Menghukum seseorang padahal tidak bersalah demi membenarkan orang yang bersalah. Bayangkan kalau seorang hakim melakukan itu. Coba bayangin. Ya. Misalnya apalah? Hakim mengatakan, misal ya, contoh ya. Sudah terbukti nih Verdi Sambo ini membunuh Yosua Huta Barat gitu ya. Tapi saya sebagai hakim tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Saya itu membikin itu papa dari Yosua yang dihukum mati menggantikan Sambo. Coba, kira-kira kalau kamu menyaksikan persidangan itu kamu mikir apa? Ini surreal banget, ini drama atau apa ya? Ada kamera tersembunyi mau merekam kita punya reaksi atau apa? Kan gitu ya? Kenapa? Kan itu kan tindakan yang sangat tidak adil, betul gak sih? Menghukum satu orang yang tidak bersalah demi orang lain yang bersalah. Lalu katanya, karena aku tidak berkenan pada kematian orang fasik. Loh, malah orang benar mati kan lebih nggak berkenan lagi. Kan gitu kan? Bener nggak? Aneh kan? Aneh banget. Ya, jadi ini keberatan yang kedua. Keberatan yang ketiga. Penderitaan Yesus itu singkat sekali. Ya, Yesus sangat menderita, betul sangat menderita. Ya, siapa tidak menderita disalib ya? Itu sangat menderita. Tapi so also ribuan orang yang disalibkan. Romawi itu menyalibkan nggak cuma satu orang, ribuan orang. Apakah mereka kurang menderita seperti Yesus? Nggak juga. Ada yang lebih menderita. Yesus itu mati relatif cepat sebenarnya. Ada orang yang matinya itu 6 hari. Yesus berapa jam mati, ya kan? Jadi ya Yesus sebenarnya penderitaannya bisa dikatakan lebih kurang ya daripada penderitaan orang lain yang disalibkan. Dan juga ada hukuman lain yang lebih mengerikan daripada salib, ya. Yang dilakukan orang-orang Persia ya dan seterusnya orang-orang Yunani ya, ada yang lebih mengerikan daripada salib. Nah, penderitaan Yesus itu tidak sebanding dengan dosa semua orang sepanjang zaman. Coba bayangkan.
Dosa semua orang sepanjang zaman yang mau ditimbang lalu ini menggantikan ini, gak sebanding gitu. Nah terus bagaimana ya kita menjawabnya? Ada keberatan atau kecaman yang keempat dicatat sama Leon Morris. Dalam penggantian dosa itu, substitusi itu, dosa itu dianggap eksternal, ya eksternal aja, sehingga bisa ditukar-tukar gitu. Padahal yang namanya dosa itu kan sangat pribadi, sangat privat, ya. Dosanya saya bagaimana bisa dibandingkan dengan dosanya kamu? Apalagi kemudian bisa di exchange, ya, bisa di trading gitu. Itu kan aneh banget, ya. Dosanya satu orang sangat berbeda dengan dosanya orang lain. Sama-sama dosa, sama-sama tidak berkenan sama Tuhan. Tapi tidak berkenan itu kan beda banget. Mirip sama apa sih? Mirip sama begini. Coba kamu punya berapa musuh? Nah ini seringkali kalau tanya begini gak siap jawab ya. Oh gak ada, saya gak punya musuh. Padahal sebenarnya ada kan. Nah kamu punya banyak musuh gitu ya. Orang yang kamu sebelin. Misalnya let's say 3 ya. 3, kamu punya 3 musuh. 3 ini sama gak sih? 3 musuhmu ini sama gak sih? Merongrong hidupmu dengan cara yang persis sama gak? Seringkali kan tidak ya. Si A merongrong hidupmu dengan satu cara yang beda banget sama si B, beda banget sama si C. Nah, relasi kita sama Tuhan, kita tuh merongrong hidupnya Tuhan, bikin susah hati Tuhan. Kalau ada 8 miliar orang berdosa dalam dunia, ada 8 miliar cara menyakiti hati Tuhan yang masing-masing berbeda. Nah ini bagaimana kemudian bisa di trading itu? Wong beda. Ya, apel ditukar sama jeruk gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Gak sama itu. Gimana bisa di trading? Itu keberatan nomor 4. Keberatan nomor 5. Ini keberatan yang paling penting ya menurut Leon Morris. Saya kira saya setuju itu sama Leon Morris. Ini membuat Allah Bapa yang murka itu sepertinya ada clash kepentingan sama Yesus, oknum kedua Tritunggal. Allah Bapa ingin menghukum manusia, Yesus ingin mencegah Allah Bapa menghukum manusia. Jadi ada clash kepentingan. Loh Allah Tritunggal kok nggak kompak, ini gimana ini? Jadi teori ini membuat Allah Bapa sebagai sisi yang murka melulu, Yesus sebagai sisi yang mendamaikan melulu, kayak dua tokoh di dalam satu ospek gitu ya, ospek anak sekolah gitu, biasanya kan gitu ya, dibikin ada satu sisi itu, lu pura-pura jadi kakak senior yang galak gitu ya, lu pura-pura jadi kakak senior yang baik gitu, kan sering kali gitu dibikinin drama. Nah ini jadi kayak begitu ya, Bapa itu menempati peranan tukang murka, Yesus tukang mendamaikan. Nah ini sesuatu yang menjadi kritik bagi mereka yang saya kira ya ini ada benarnya juga. Padahal di dalam Alkitab kita melihat Allah Bapa itu adalah Allah yang bukan melulu murka, tapi Allah yang justru begitu mengasihi dunia ini. Ya, Allah begitu mengasihi dunia ini. Dia tidak menginginkannya binasa, sehingga dia mengirimkan putranya yang tunggal itu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang mengasihi dunia ini tuh bukan hanya Yesus, tapi Allah Bapa. Nah ini kan aneh kalau di dalam teori ini digambarkan Allah Bapa itu murka, ingin menghukum manusia, Yesus intercept, akhirnya terhukum jadi Yesus. Nah ini kan aneh banget ya. Padahal sama-sama mereka tidak menginginkan kematian orang fasik, kan itu. Ini teori yang pertama ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau saya mau bikin summary kecil, kelebihannya adalah dia tidak menceraikan kasih Allah dengan keadilan Allah. Tidak menceraikan kemurahan Allah dari standar kekudusan Allah yang tinggi. Dan yang ketiga, dia itu menganggap dosa serius. Ya, tidak mengecilkan dosa. Nah, ini keunggulan dari teorinya Anselmus, ya, teori satisfaction. Jadi kepada siapa dosa harus dibayarkan, ya bukan dosa, penebusan dosa harus dibayarkan. Jadi di kayu salib itu Yesus membayar sesuatu. Nah itu sesuatu itu dibayarkan kepada siapa gitu? Ya, apakah dibayarkan kepada iblis? Anselmus dengan tegas menjawab dalam Cur Deus Homo, tidak.
Ya, jadi itu teori yang nanti saya akan bahas dalam butir yang ketiga ya. Jadi ada teori pada zaman Anselmus beredar bahwa Yesus itu membayar sejumlah uang, bukan uang ya, sejumlah pembayaran, dalam hal ini darahnya, kepada iblis. Tapi Anselmus bilang, enggak, tidak, itu saya tidak bisa terima. Mengapa? Karena iblis tidak memiliki apapun. Ya, iblis kan tidak memiliki apapun. Jadi Yesus itu membayar kepada siapa? Yesus membayar kepada Allah Bapa. Kenapa perlu membayar? Karena dosa begitu serius. Ya, jadi Allah Bapa yang adil, yang punya kesempurnaan moral, dia menuntut keadilan, maka harus dibayarkan kepada Allah Bapa. Oke, itu ya kalau mau diringkas. Nah sekarang kita masuk pada teori yang kedua. Teori yang kedua ini adalah teori kasih. Jadi kalau pertama, tadi pertanyaannya, mengapa Yesus menebus kita di kayu salib? Jawabannya adalah demi menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung, ya, demi memuaskan rasa keadilan Allah Bapa tanpa mematikan manusia. Ya, jadi sekaligus menyelamatkan manusia, sekaligus menuntaskan rasa keadilan dari Allah Bapa. Nah, pada hukum yang kedua, pada teori yang kedua maksud saya, pada teori yang kedua, pertanyaan mengapa Yesus disalibkan dan bagaimana penyaliban Yesus menghasilkan keselamatan bagi saya dijawab dengan salib itu adalah tindakan kasih yang inspiratif. Ya, kasih itu tindakan kasih yang inspiratif. Ini teori dihasilkan oleh Petrus Abelardus, ya, Peter Abelard. Abelard itu seorang yang sangat pinter banget ya di abad pertengahan. Salah seorang yang berpikir begitu kreatif, dia membuka jalan kepada cara berpikir modern ya pada abad pertengahan itu. Nah, saya nggak panjang-panjangin lagi mengenai Abelard ya, saudara bisa googling sendiri. Ada banyak anekdot yang menarik mengenai Abelard. Nah, teorinya Abelard ini adalah teori yang sangat subjektif ya. Jadi kalau teori yang pertama forensik itu objektif karena kematian Kristus menghasilkan sesuatu yang secara objektif apa itu ada di luar perasaan saya, di luar diri saya, yaitu apa? Yaitu rasa keadilan Allah. Nah, di dalam teorinya Abelard yang dicapai oleh salib adalah menggerakkan hati saya, menggerakkan emosi saya, menggerakkan cinta saya. Kenapa? Karena di dalam kayu salib itu Yesus menunjukkan kasihnya. Jadi salib sebagai display dari kasih Allah. Kalau kita melihat betapa seseorang mencintai kita, kita kan pasti tergerak untuk membalas cinta itu. Ya, jadi ini teorinya Abelard. Kalau saudara pernah mendengar teori ini, ya, saya kira ada banyak, karena ada banyak bertebaran di lagu-lagu himne, ya, juga di dalam drama-drama Kristen, dalam cerita-cerita Kristen mengenai hal ini. Itu berasal dari Peter Abelard. Ya, jadi kalau saudara nggak pernah dengar namanya, sekarang saudara dengar itu, saudara tahu dari mana sentimen atau pola seperti itu berasal. Ada satu lagu yang saya mau sharingkan buat saudara ya. Ini lagu terkenal banget. Kita mungkin sering nyanyi juga ya. Lagu dari Isaac Watts tahun 1707 itu. Dia mengarang satu lagu judulnya When I Survey the Wondrous Cross. Saudara pasti dengar lah ya. Pasti masih ingat lah ya lagu itu ya. When I Survey the Wondrous Cross. Kalau saudara nggak ingat syairnya, saya bacakan syairnya. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Waktu aku melihat kepada salib yang mengagumkan itu, di mana pangeran dari segala kemuliaan mati, maka segala keuntunganku yang paling hebat itu terasa atau terlihat atau terhitung seperti kerugian. Dan itu menghasilkan satu rasa jijik ya, satu konten terhadap segala kebanggaan saya. Bait kedua, forbid it Lord that I should boast,
save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them through His blood. Cegah aku Tuhan untuk berbangga kecuali di dalam kematian Yesus Tuhanku. Segala hal yang sia-sia yang memikat hatiku, paling memikat hatiku, aku memberikannya, aku mengorbankannya melalui darahnya. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Melalui kepalanya, tangannya, kakinya. Kesengsaraan dan cinta mengalir, tercampur. Did e'er such love and sorrow meet? Ya, or thorns compose so rich a crown. Jadi kasih dan penderitaan bertemu di dalam mahkota duri yang begitu limpah, yang begitu kaya itu. Were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Seluruh jagat raya ini, kalaupun itu jadi milikku, ya, itu adalah sesuatu yang terlalu kecil untuk dijadikan suatu kado, ya. Karena kasih yang begitu luar biasa, begitu ilahi, menuntut jiwaku, hidupku, segala dalam diriku. Untuk apa? Untuk diberikan kepada Tuhan yang sudah memberikan yang paling berharga bagi Dia, yaitu Yesus. Cinta yang menerbitkan cinta. Kalau saudara dengar ini, kira-kira saudara merasa apa sih? Nggak tahu ya, kalau saya dengar ini kayaknya saya merasa tergerak. Tergerak, ya. Jadi ini kayaknya luar biasa banget gitu. Dan so true, indeed. Ya nggak sih? Kamu kalau melihat peragaan cinta yang begitu luar biasa, terus kamu nggak tergerak, kamu batu lah, ya. Kalau kamu manusia normal ya, kamu pasti tergerak lah. Orang kalau lihat ada orang lain begitu mengasihi dia, ya pasti dia tergerak lah, ya. Dan saya kira ini kan manusiawi sekali. Kita melihat orang tua kita berkorban mencintai kita. Kita melihat pahlawan berkorban mencintai negara kita. Segala sesuatu. Ya kita pasti tergerak kan gitu. Jadi Yesus di atas segalanya. Kalau kita renung-renungkan pengorbanannya, penderitaannya, cintanya, ya pasti kita tergerak, kan gitu ya. Nah ini saya kira sangat-sangat masuk akal. Tapi ini ya bukan dari dulu, ini ada permulaannya, ya. Dimulai di abad pertengahan oleh pada zaman setelah Anselmus, ya. Ini pada zaman kira-kira sejaman sama Thomas Aquinas ini, ya. Oleh seorang yang bernama Petrus Abelardus. Tapi ini pun ada kritiknya, ya. Jadi ini ada orang yang bisa mengkritik hal ini. Kritiknya adalah yang pertama, kalau Abelard benar dan Anselmus salah, ya. Anselmus kan mengatakan manusia itu berada dalam bahaya besar karena dosa itu begitu begitu berbahaya, ya. Dosa itu begitu serius. Maka perlu anak Allah mati menggantikan kita. Tapi kalau menurut Abelard enggak sih, enggak kayak gitu, ya. Jadi Yesus mati itu karena tadi kita sudah lihat berbagai kritik dari teorinya Anselmus. Maka kita katakan Yesus mati itu ya tentu tidak membayarkan hutang kita kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang begitu Allah Bapa yang begitu maha, serba maha, dia bisa mengampuni begitu saja. Allah Bapa itu kalau kita benturkan dengan Yesus jadinya nggak betul. Lalu kemudian
Allah Bapa itu adalah Allah yang adil, nggak mungkin dia mematikan Yesus padahal Yesus tidak salah apa-apa. Apalagi untuk menyelamatkan kita yang jelas-jelas banyak salahnya. Dan Allah Bapa pasti bisa mengkalkulasi bahwa penderitaan Yesus yang sangat singkat itu bagaimana bisa dibandingkan dengan dosa orang sepanjang zaman. Dan juga dosa itu sesuatu yang sangat personal, ya, tidak eksternal seperti itu. Maka Abelard kemudian mengatakan, ya enggak sih. Jadi salib itu bukan ada hubungannya dengan pembayaran upah dosa, enggak. Salib itu untuk menggerakkan kita mencintai. Peragaan cinta. Display dari cinta Allah. Karena yang manusia perlukan itu adalah dia tergerak untuk mencintai Allah dan sesama. Jadi selama ini dia tidak tergerak, ya Tuhan turun tangan bikin dia tergerak, gitu aja. Tapi masalahnya, jika manusia tidak dalam bahaya, lalu Yesus sampai mati untuk itu kan sepertinya konyol kalau hanya untuk menggerakkan cinta. Leon Morris kasih satu contoh, itu mirip seperti begini. Kalau ya, saudara melihat ada seorang pria, dia itu nyemplung sungai yang dingin, yang kalau sungai dingin di Indonesia sih kan nggak terlalu dingin ya, tapi kalau saudara pernah ke negara 4 musim itu, lalu di musim semi gitu ya, udah agak adem-adem atau di musim gugur, saudara nyemplung ke sungai gitu ya, tahu lah ya dinginnya kayak apa gitu kan, dingin banget. Tapi kalau seorang pria, dia nyemplung ke sungai itu, yang dingin sekali, berenang untuk memberikan kesan kepada kekasihnya bahwa dia itu begitu mencintai kekasihnya. Nyemplung kali yang dingin aja gua rela gitu. Maka kira-kira ya, kalau kekasihnya itu memang memerlukan pengorbanan itu, misalnya dia itu jatuh dari sampan gitu ya, jatuh dari sampan si cewek ini terus kayak nggak bisa berenang, udah mau tenggelam, si cowok itu nyemplung juga, ya kita bisa mengagumi itu tindakan heroik, memang si ceweknya itu perlu. Tapi kalau ceweknya itu lagi santai-santai aja di tepi sungai gitu, santai-santai, ya agak ngambek-ngambek sedikit mungkin ya, karena apalah gitu. Lalu cowoknya mau menunjukkan gitu, saya tuh mencintai kamu, terus dia nyemplung sungai gitu, kan konyol ya. Jadi Leon Morris bilang, ini apa-apaan sih? Karena Abelard bilang kayak, dosanya manusia itu nggak seserius itu, ya. Tapi kemudian Yesus sampai mati hanya untuk memberikan inspirasi, ini loh, aku mencintai kamu tuh sampai sebegitunya, jangan berdosa lagi. Itu kan jadi konyol sekali gitu. Ya, ini kritik terhadap Abelard. Yang kedua, tidak ada indikasi juga di dalam Alkitab. Ini kalau yang ini dari John Knox ya, John Knox reformator mengkritik teori penebusannya Abelard. Tidak ada indikasi dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati tujuannya menunjukkan kasih Allah pada saya. Gak ada juga itu. Jadi kalau kita lihat Alkitab, Yesus mati untuk apa? Itu gak pernah. Tujuannya adalah untuk menggerakkan kamu mencintai Allah. Gak ada. Ya. Jadi Yesus mati itu tujuannya lain gitu. Tujuannya bukan bikin kamu tergerak. Tujuannya untuk mendamaikan, menebus, ya itu, membayar hutang dosa. Tapi kalau untuk menggerakkan ya enggak. Tapi bahwa kamu tergerak itu ya benar, benar dong. Kita melihat apalah film The Passion of the Christ itu ya. Dulu kan ada itu ya film The Passion of the Christ kan, sampai diputar di 21 apa segala macam ya. Lalu orang-orang pulang dari nonton film itu kayaknya komitmennya dikuatkan ya, lebih mencintai Tuhan. Ya benar juga kan, melihat Yesus menderita terus jadi tergerak dia mencintai Tuhan, kan benar. Iya benar, tapi nggak ada di Alkitab. Jadi maksudnya nggak ada di Alkitab itu nggak apa-apa juga, dalam artian memang ada dalam realitas dinamika psikologis orang, fine. Tapi jangan bilang itulah tujuan Yesus mati. Efek sampingnya bikin kamu mencintai dia, ya. Tapi kalau itu tujuannya, untuk itu dia mati, ya jangan. Ayatnya nggak ada kok. Kira-kira gitu ya, menurut John Knox. Saya kira ini pun make sense. Oke, itu teori yang kedua. Sekarang saya selesaikan aja dengan cepat teori yang ketiga. Ini teori yang ketiga ini yang paling tua ya. Teori yang ketiga ini dibangkitkan lagi belakangan oleh Gustav Aulen, ya Gustav Aulen. Dalam suatu lecture yang sudah agak lama, tahun
30-an, kalau tidak salah tahun 1933 itu dia bikin lecture itu, Gustav Aulen. Tapi dalam lecture itu dia mengakui bahwa ini dia gali dari tulisan bapak-bapak gereja awal. Contohnya dari Irenaeus. Teori apa itu? Teori bahwa Yesus itu disalibkan untuk menyatakan kemenangan Tuhan. Jadi makna dari salib Yesus dan bagaimana salib Yesus menyelamatkan saya, karena salib Yesus itu adalah suatu perwujudan kemenangan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan teori yang pertama ya, teori yang pertama salib Yesus adalah penggantian, ya, satisfaction atau substitution, ya, satisfaction atau substitution, oke? Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, salib Yesus berarti cinta. Teori yang ketiga, salib Yesus berarti kemenangan, ya, Kristus victor, kemenangan Kristus. Itu teorinya Gustav Aulen. Dan dia mengambil itu dari dua sumber setidaknya. Sumber yang pertama dari Santo Irenaeus. Santo Irenaeus itu seorang bishop dari kota Lyon, ya, Lyon. Tahun 190 itu ya 190 tahun setelah Masehi, jadi masih awal banget ya, abad kedua. Irenaeus ini latar belakangnya dia berdebat dengan orang-orang Gnostik ya. Orang Gnostik itu orang-orang yang percaya bahwa tubuh manusia karena itu material, tubuh manusia itu jahat ya, dan seterusnya. Tapi Irenaeus mengatakan bahwa kesalahannya bukan bahwa manusia itu punya tubuh ya, kesalahannya bukan karena manusia punya daging, bukan, tapi kesalahannya karena kita melawan Tuhan. Karena Adam dan Hawa itu melawan Tuhan ya, itu yang menyebabkan dosa. Nah, Irenaeus itu membuat teorinya begini. Ini disebut sebagai teori rekapitulasi. Dia adalah orang yang mengatakan Adam yang pertama menjalani hidup yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi Adam yang pertama jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatannya dalam seluruh perjalanan hidupnya. Nah, Yesus sebagai Adam kedua menjalani hidup yang penuh ketaatan. Ya. Sehingga Yesus memang harus jadi manusia dan menjalani seluruh hidupnya seperti Adam, tetapi kebalikan dari Adam. Karena Adam itu menjalani ketidaktaatan, Yesus menjalani ketaatan. Ya. Nah, ini salib itu adalah ekspresi apa dengan demikian? Salib itu ekspresi ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Maka kita melihat ini apa ya, mungkin kontras ya di dalam lagu. Saya pernah ingat ada satu lagu itu ya, mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia yang gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya itu ya. Lalu ada referen, mengapa dia melakukan itu? Karena kasihnya. Benar kan? Mengapa Yesus turun dari surga melakukan semua itu? Jawabannya kasihnya. Nah, Irenaeus tidak setuju sama teori ini. Jawaban itu lebih mencerminkan jawabannya si Peter Abelard ya, betul ya. Irenaeus tidak setuju bahwa Yesus turun dari surga karena kasihnya. Irenaeus akan mengatakan apa? Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa bergumul dalam taman, cawan pahit diterimanya karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Dan itu kan lebih alkitabiah. Karena di Alkitab kita lihatnya begitu ya. Yesus itu melakukan semua itu karena ketaatannya yang sempurna kepada Allah Bapa. Ini yang diutarakan Irenaeus dalam teori rekapitulasi. Yesus itu menang. Ya, Yesus itu menang. Victory in Jesus itu. Yesus itu menang karena ketaatannya. Teori yang kedua masih dalam jalur victory of Jesus ya, Kristus Victor. Itu diutarakan oleh Gregory of Nyssa dulu ya, Gregory of Nyssa. Gregory of Nyssa mengatakan Yesus dalam kelahiran dan kematiannya, khususnya dalam kematiannya, itu dia mati sebagai satu tebusan dalam arti ransom ya, ransom. Ransom ini sesuatu yang memang dipraktikkan pada zaman itu, termasuk oleh Ambrose of Milan. Ambrose of Milan itu pernah melelehkan perkakas dari gereja yang mahal-mahal itu untuk membayar tebusan bagi
mereka yang tertawan dalam satu perang ya. Ada satu perang, saya lupa itu perang apa, lalu kemudian mereka ditawan, lalu kemudian Ambrose of Milan tuh sampai mengorbankan harta milik gereja untuk menebus orang-orang yang tertawan dalam perang itu. Nah ini dipakai teori ini sama Gregory of Nyssa. Dia mengatakan Yesus itu adalah tebusan yang membayar harga daripada jiwa manusia yang ditawan oleh iblis. Nah ini teori yang tentu saja saudara tadi udah dengar teorinya Anselmus ya dalam Cur Deus Homo. Ini adalah teori yang dilawan sama Anselmus ya. Teorinya Gregory of Nyssa. Jadi iblis itu menawan jiwa kita. Kenapa? Karena di dalam Adam kita menjual jiwa kita kepada iblis. Tapi kemudian Tuhan berunding dengan iblis. Dan dalam perundingan itu, kata Gregory of Nyssa, iblis memakan umpan yang diberikan oleh Tuhan. Apa umpannya? Umpannya adalah Yesus. Yesus diberikan kepada iblis sebagai ransom oleh Allah Bapa. Tetapi Yesus itu kan tidak bisa mati. Yesus itu kan Allah. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu bisa ditahan sama iblis? Ya nggak bisa. Jadi Allah Bapa dengan demikian menipu iblis. Ya ini salah satu kritik mengatakan tentu saja ini teori yang mengada-ada ya. Allah Bapa kok menipu ya. Tapi saudara tahu paradigma yang dipakai memang berbeda karena di dalam paradigma teori penal substitution itu settingnya adalah pengadilan ya, legal setting. Sementara dalam teorinya Gregory of Nyssa ransom ini settingnya bukan pengadilan, settingnya perang. Orang bilang all is fair in love and war gitu ya. Jadi dalam perang dan cinta segalanya halal, kira-kira begitu. Tentu ini perkataan yang salah juga ya, karena kita tahu orang-orang seperti Agustinus itu mengatakan mesti ada kebenaran atau keadilan juga dalam perang ya, jus ante bellum, jus in bello ya, itu harus dilakukan ya. Tapi anyway, kita mau mengatakan tapi masih lebih masuk akal lah kalau ada trik-trikan dalam perang ketimbang ada trik-trikan dalam legal system. Nah mungkin kira-kira begitu ya. Jadi dalam paradigma yang dipakai sama Gregory of Nyssa ini antara Allah, manusia dan iblis kan ada peperangan. Jadi ya wajarlah kalau dalam hal itu ada trik-trikan dan Tuhan menipu iblis, dia baiting iblis, iblis memakan umpannya dan umpannya adalah Yesus. Jadi dia mungkin pikir manusia tukar sama Yesus, oke, gue masih untung ya, sini kasih gue Yesus. Tapi Yesus tentu berperang melawan iblis, menang Yesus. Jadi Yesus bangkit ya. Makanya ini teori yang disebut sebagai Kristus Victor ya. Yesus bangkit penuh kemenangan, itu sebabnya kemudian sorak-sorai itu ada di pihak Tuhan lah, begitu ya. Lalu kemudian varian yang ketiga dari teori ketiga ini diberikan oleh Origen. Ini masih varian dari ransom. Jadi ini boleh bilang adalah teori 3B2 ya, 3B2. Kalau 3B1 Gregory of Nyssa, 3B2 ini Origen. Nah, Origen mengatakan begini, memang sih ada perundingan antara Allah dengan iblis di sana, tapi iblis itu tidak bisa menahan Yesus, bukan karena Yesus tidak bisa tidak bisa dirantai sama iblis, yang memutuskan rantainya, bukan. Tapi karena iblis yang begitu sombong dan begitu delusional untuk kemudian dia itu merasa pede untuk bisa menawan Yesus. Pada akhirnya tidak bisa. Sebab apa? Sebab Yesus itu begitu baik. Yesus begitu tulus, begitu penuh kasih. Jadi akhirnya iblis itu leleh hatinya. Ya, Yesus itu terlalu ilahi, terlalu besar untuk ditahan oleh iblis. Akhirnya iblis melepaskan Yesus. Ya, saking baiknya Yesus itu. Jadi dia tidak tahan. Maka teorinya Origen ini tetap sama juga, yaitu apa?
yaitu Yesus mati di kayu salib sebagai satu tebusan, sebagai satu ransom. Ya, cuma bedanya kalau Gregory of Nyssa melihat Yesus lepas karena kekuatan yang lebih kasar gitu ya. Memang iblis kalah sama Tuhan dalam peperangan. Kalau Origen melihatnya lebih rohani, Yesus menang karena cintanya, bahkan terhadap iblis. Ya, iblis pun nggak bisa melawan Yesus karena Yesus memenangkan iblis dengan kekuatan cinta, kira-kira begitu. Ya, ini teori yang ketiga. Nah, dari ketiga teori ini, tentu ini belum akhir dari diskusinya karena ini masih baru bab 2 ya. Jadi kita akan lihat nanti kita bisa belajar apa dari ketiga teori ini. Ada beberapa racikan yang diutarakan sama Leon Morris ya. Kontekstualisasi dari 3 teori atonement yang besar ini, yang masing-masing ada plus minusnya. Jadi saya tadi membahas itu, saya tidak katakan ini yang paling tepat, itu yang paling tepat ya. Walaupun ya memang kalau kita lihat sepertinya yang paling banyak bagusnya itu ya, paling kuat itu ya teori yang pertama ya, teori hukum itu sepertinya yang paling banyak bagusnya. Tapi teori yang lain masih diperlukan karena bisa mengkomplementasi ya teori yang paling bagus itu. Tapi kemudian ini perlu diracik, disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, dengan konteks kita dalam zaman kita yang berbeda daripada abad pertengahan ya, berbeda dengan abad 16, berbeda juga dengan abad kedua dari Irenaeus ya. So kita perlu untuk mengembangkan kontekstualisasi dari zaman kita, dan itu nanti kita akan bahas dalam bab yang ketiga ya, sampai dengan bab yang terakhir ya. Kalau kita lihat dari kebudayaan Kristen kita ya, Christian subculture kita ini, tiga-tiganya ada, betul kan? Kalau kita lagu-lagu Kristen gitu ya, kita lihat renungan-renungan Kristen, jargon-jargon Kristen, tiga teori ini ada semua. Dan teori yang pertama mungkin yang paling dominan sih, ya teori yang pertama paling dominan. Teori yang kedua mungkin yang paling menggerakkan hati, ya sesuai dengan naturnya. Tapi teori yang ketiga ini teori yang saya kira juga perlu kita kasih perhatian lebih daripada yang sekarang kita berikan perhatian ya. Mungkin terlupakan karena ini sudah tua ya. Tapi saya kira ini teori yang tetap masih kita perlukan dalam zaman kita. Kenapa? Karena ada realitas peperangan itu di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ya. Sampai hari akhir itu baru tidak ada tension antara kekuatan jahat dan baik itu. Ya, jadi saya kira kita tidak perlu buru-buru menyelesaikan masalahnya seperti kayak ya tentu saja ya Tuhan sama iblis ya, iblis lebih rendah dari Tuhan ya, tentu saja itu sudah kita tahulah yang menang siapa. Ya pasti. Tapi di dalam Alkitab justru dramanya kan itu. Ya khususnya dalam kitab-kitab Injil ya, dalam Injil Markus justru kan ada drama itu, ada tension itu. Walaupun tentu saja tidak ada kemungkinan pada akhirnya iblis yang menang, nggak ada kemungkinan itu ya. Tapi ada drama itu. Kalau kita buru-buru selesaikan secara analitik ya nggak ada ceritanya nanti, nggak ada dramanya ya. Jadi teori yang ketiga ini saya kira serunya justru di situ karena dia bisa mengakomodir tension dalam bahasa yang dipakai sama Alkitab ya. Dan bahasa ini memang sekarang udah nggak terlalu populer ya. Kita sekarang lebih suka pakai bahasa misalnya sifat-sifat buruk manusia ya, kebiasaan buruk mungkin ya, atau apalah pengaruh lingkungan yang mengkorupsi ya. Kita kurang suka dengan bahasa-bahasa metafisik. Tapi ya walaupun tentu ada bahayanya sendiri ya. Kalau kita pakai bahasa-bahasa metafisik ini. Tapi saya kira ini bahasa yang perlu setidaknya secara simbolik lah kita explore ya. Itu masih saya kira bisa menghasilkan makna-makna yang tidak terakomodir oleh teori yang pertama dan kedua. Mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu bagi kami. Kami menyerahkan percakapan kami selepas dari PA dalam tangan Tuhan, juga pergumulan kami mengenai pokok yang sangat sentral dalam kehidupan kami mengikuti Yesus, supaya kami diberikan ketelitian, kami diberikan keluasan hati, kesabaran, kerajinan untuk kami mempelajari sumber-sumber kami dalam tradisi Kristen khususnya Alkitab, untuk kami boleh lebih mengerti
betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, panjangnya kasih-Mu atas kami yang Engkau sudah nyatakan, yang Engkau sudah kerjakan dengan tuntas di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk segala tradisi yang panjang. Selama 2000 tahun Engkau memelihara tradisi pemikiran, praktik, spiritualitas di dalam gereja-Mu yang begini beraneka ragam. Kiranya Engkau membawa kami untuk boleh lebih lagi mengagumi dan mengeksplor kekayaan dari tradisi-tradisi teologis yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.